Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An-nasu arba'atun, rajulun atahu Allah azza wa jalla ilman wa mala, fa huwa ya'malu bi ilmihi wa ma bi malihi, fa yaqulu rajulun law atani Allah ta'ala mithla ma atahu la 'amiltu kama ya'mal, fa huma bil ajri sawa. Wa rajulun atahu Allah ta'ala malan wa lam yu'tihi ilma, fa huwa yatakhabbatu bi jahlihi fi malihi, fayaqulu rajulun law atani Allahu mithla ma atahu amiltu kama ya'malu fahuma bil wizri sawa." Artinya manusia itu 4 macam, yaitu seorang laki-laki yang diberi Allah azza wa jalla ilmu dan harta, lalu ia beramal dengan ilmunya pada hartanya. Dia kaya dan punya ilmu, lalu dia bisa mengelola kekayaannya dengan ilmu agama. Lalu laki-laki lain berkata, "Seandainya Allah memberi kepadaku seperti apa yang diberikan kepada orang itu, niscaya saya beramal sebagaimana ia beramal." Maka keduanya dalam pahala adalah sama. Dan seorang laki-laki yang diberi oleh Allah Ta'ala harta tetapi tidak diberi ilmu, lalu ia bertindak dengan kebodohannya pada hartanya, lalu laki-laki lain berkata, "Seandainya Allah memberi kepadaku seperti apa yang diberikan kepada orang itu, niscaya saya berbuat sebagaimana ia berbuat." Maka keduanya dalam dosa adalah sama. Apakah kamu tidak melihat bagaimana laki-laki itu bersekutu dengan orang itu dengan sebab niat? Dengan sebab niat sama dapat pahala, dengan sebab niat sama mendapat dosa. Orang ke masjid sembahyang berjamaah, nang saya kong berjamaah ke masjid lillahi ta'ala, biasa bayar untung habis. Nang saya kong berjamaah di masjid tapi dengan niatnya ada di dalam hati, andai kata nang jadi imam ini nang Rasulullah, maka alangkah bahagianya aku mengikut dengan Rasulullah. Nah, dapat pahala mengikut dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena niatnya. Nang saya kong udah terpikirkan itu, dapat pahala 27 berjamaah. Karena saya pun berpikir, majakannya Rasulullah nih hidup jadi imam sembahyang berjamaah, aku ikut jadi belakang sidin, alangkah nikmatnya, alangkah senangnya sembahyang di belakang Rasulullah. Nah, luar biasa pahalanya orang sembahyang di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena perbedaan niat, pahala pun yang didapat akan berbeda. Begitu pula hadis Anas bin Malik bahwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat pada perang Tabuk, maka beliau bersabda, "Inna bil madinati aqwaman ma qata'na wadiyan wala wati'na mauti'an yaghizul kuffara wala anfaqna nafaqatan wala asabatna makhmasa illa syarikuna fi dzalik wa hum bil Madinah." Qalu, "Wa kaifa dzalik ya Rasulullah? Walaisu ma'ana?" Qala, "Habasahumul uzru fasyariku bihusnin niyat." Artinya, ujar Nabi kita, sesungguhnya di Madinah ada beberapa kaum. Ini Nabi bersabda waktu beliau dalam peperangan Tabuk, tempat yang jauh dari Madinah. Ujar Nabi, di Madinah itu ada beberapa kaum di mana kita tidak menyeberangi suatu lembah dan kita tidak berjalan dengan suatu perjalanan yang dapat memarahkan orang-orang kafir, dan kita tidak mengeluarkan perbelanjaan, dan kita tidak tertimpa kelaparan, melainkan mereka bersekutu dengan kita pada yang demikian itu. Nabi di Madinah ada orang-orang saudara-saudara kita nang dapat pahala seperti kita,
Padahal mereka kada umpat menyeberang lembah, kada umpat berjalan, kada umpat susah payah. Tapi pahala mereka tinggal di Madinah sama dengan pahala kita perang Tabuk ini. Mereka sahabat bertanya, bagaimana demikian wahai Rasulullah? Bagaimana bisa wahai Rasulullah? Kita lapah berperang di Madinah dapat pahala lah. Sedang mereka tidak bersama kita. Rasulullah SAW bersabda, mereka ditahan oleh uzur. Mereka uzur. Andai kata kada ada uzur, mereka pasti umpat. Andai kata mereka kada ada sesuatu masalah, mereka pasti ikut berperang bersama kita. Tapi karena mereka sakit, ada mereka mengurus orang nanggaring, ada yang mengurus itu, sehingga kada kawa umpat kita, tapi niatnya tetap umpat kita. Nah, maka mereka bersekutu dengan sebab niat yang baik. Dengan sebab niat yang baik. Dalam hadis Ibnu Mas'ud disebutkan, man hajara yabtaghi syai'an fahuwa lahu. Artinya barang siapa berhijrah untuk mencari sesuatu, maka ia bagi sesuatu itu. Lalu seseorang laki-laki berhijrah, kemudian ia mengawini seorang perempuan dari kami, maka ia disebut muhajir Ummi Qais. Laki-laki ini hijrah ke Madinah karena tunangannya Ummi Qais hijrah ke Madinah. Hendak ada umpat hijrah, tia tunangan hijrah, umpat juga ke Madinah hijrah. Sampai di Madinah kawin lawan tunangan. Jadi pada akan orang inyan itu menghijrahi Ummi Qais ngarannya. Bukan hijrah ke Madinah, kada hijrah kepada Ummi Qais. Begitu pula dalam hadis bahwa seorang laki-laki terbunuh fisabilillah dan ia dipanggil qatilul himar, orang yang terbunuh karena keledai, karena ia memerangi laki-laki lain untuk mengambil harta salapnya dan keledainya. Orang yang dibunuh di jalan keledai ngarannya. Lalu ia terbunuh atas demikian, maka ia disandarkan kepada niatnya. Dalam hadis Ubadah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ghaza wa huwa la yanwi illa iqala falahu manawa. Artinya barang siapa berperang sedang ia tidak berniat kecuali tali pengikat, maka ia memperoleh apa yang diniatkan. Nah, dalam perang itu ada harta yang disebut ghanimah, ada harta yang disebut ngarannya salab. Salab itu adalah harta yang ada di tubuh orang kafir. Misal orang kafir pakai gelang jam, orang kafir beutas, orang kafir beikat pinggang, orang kafirnya bakuda, orang kafirnya bepedang, berhadapan lawan kita. Kita bunuh orang kafir itu. Nah, seluruh harta yang ada pada diri orang kafir itu ampun kita. Itu ngarannya salab. Nah, jadi sebagian orang Islam ada yang maunting namanya orang kafir nang tasugih itu ditanginya. Nah, karena utas kiri kanan, gelang jam macam-macam di tangan banyak. Nah, jadi itu ngarannya orang nang berperang karena itu. Nah, kalau dalam peperangan itu kita dapat kebun, dapat gedung, dapat macam-macam, nah itu ngarannya harta ghanimah, harta pampasan perang. Kalau dalam tubuh orang kafir itu ngarannya harta salab. Ubay berkata, saya meminta tolong kepada seorang laki-laki yang berperang bersamaku. Lalu ia berkata, tidak, sehingga kamu memberi upah kepadaku. Maka saya berikan upah kepadanya. Lalu saya sebutkan demikian itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau bersabda, laisa lahu min dunyahu wa akhiratihi illa ma ja'alta lahu. Artinya tidak ada baginya dari dunianya dan akhiratnya selain apa yang kamu jadikan upah baginya. Nah, upah itu bang sudah.
Diriwayatkan dalam cerita-cerita Bani Israel bahwa seorang laki-laki berjalan di bukit pasir dalam keadaan lapar. Lalu ia berkata dalam dirinya, jikalau pasir ini makanan, niscaya saya bagikannya di antara manusia. Maka Allah mewahyukan kepada nabi mereka, katakanlah kepada laki-laki itu bahwa Allah Ta'ala telah menerima sedekahmu. Dia mensyukuri, Allah mensyukuri niat baikmu, dan dia memberimu pahala apa yang jikalau ia adalah makanan lalu kamu menyedekahkannya. Nah, ini niat. Nah, kemudian telah mendatang dalam hadis yang banyak diantaranya